Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah di pagi yang cerah ini, yaitu Ahad tanggal 27 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 23 Oktober tahun 2022 Miladiyah. Kembali kita bisa duduk di majelis ilmu di Musalla atau Masjid Al-Ghaffar di Jalan Raya Losari nomor 86 Singosari Malang. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, dan semoga pahala dari amal soleh tersebut kelak pada hari kiamat akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan selanjutnya di dalam kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, di mana kitab ini disusun oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, yang mana nama lengkap beliau adalah Badruddin Qadil Qudha Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim Ibni Sa'dillah Ibni Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini nama lengkap beliau, Al-Imam Badruddin Abu Abdillah, kunyahnya namanya Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu ulama yang meninggal al-mutawaffa sanata 33 wa 700 hijriyatan, meninggal pada tahun 733 Hijriah. Berarti beliau adalah ulama di abad ke-8 Hijriah atau di akhir abad ke-7 Hijriah. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, membahas tentang fi adabihi, tentang adab-adab, etika-etika, kesopanan yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, ma'a syaikhihi, bersama dengan gurunya, wa qudwatihi, dan bersama orang yang menjadi teladan baginya, menjadi panutan baginya. Jadi seorang yang belajar ilmu harus berhiaskan dengan adab-adab ini,
etika ini, kesopanan ini. Ketika dia berhadapan dengan gurunya, bersama gurunya, dan bersama orang yang menjadi panutan baginya. Kemudian wa ma yajibu alaihi, dan apa saja kewajiban atas orang penuntut ilmu, min azimi hurmatihi, dari pengagungan, pemuliaan terhadap kehormatannya seorang guru. Jadi seorang murid ini diwajibkan untuk menghormati gurunya, memuliakan gurunya. Maka apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikaji di dalam kitab ini. Dan sekarang kita masuk pembahasan yang kedua dari 13 poin, 13 macam adab yang harus dimiliki ya, oleh penuntut ilmu. Yang kedua, adab yang kedua adalah ats-tsani an yanqada li syaikhihi fi umurihi. Seorang penuntut ilmu itu dituntut an yanqada, dia patuh li syaikhihi, kepada gurunya, fi umurihi, dalam urusan-urusannya. Jadi penuntut ilmu itu hendaknya patuh kepada gurunya. Misalkan kita ingin belajar tajwid kepada seorang guru, kepada seorang ustadz atau kiai. Apabila guru kita meminta belajarnya nanti sore saja pada asar, maka hendaknya kita patuh. Andaikan kita tidak bisa menghadiri nanti sore pada asar, kita sampaikan uzur kita. Karena ini adalah salah satu bentuk adab etika kepada guru. Etika kepada guru. Jadi sebenarnya yang tepat itu murid itu mengikuti jadwal guru, bukan guru mengikuti jadwal murid. Itu yang seharusnya, yang sepantasnya. Seorang mengikuti jadwal gurunya. Sama dengan begini, bapak-bapak, apabila kita sakit, kita mau berobat, datang ke misalnya praktek seorang dokter. Dokter mengikuti jadwal kita atau kita mengikuti jadwal dokternya? Kita yang mengikuti jadwal dokternya. Sekalipun harus antri, harus mengambil nomor urut lebih dahulu, demikian. Dan seorang penuntut ilmu di hadapan gurunya itu seperti pasien di hadapan dokternya. Karena dia hendak diobati, dia hendak disembuhkan dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit mental, penyakit-penyakit maksiat. Maka seorang hendaknya dia bersikap sebagaimana pasien yang datang kepada dokter. Dia harus siap ya. Ini adalah adab para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua apa tadi? An yanqada li syaikhihi. Seorang murid patuh kepada gurunya, kepada syekhnya. Fi umurihi, dalam urusan-urusannya. Segala urusan murid hendaknya dia mematuhi gurunya. Wala yakhruja an ra'yihi, dan hendaknya seorang murid tidak keluar dari pendapat gurunya. Jadi selama belajar itu sebaiknya begitu. Tidak keluar dari pendapat gurunya. Wa tadbirihi, dan aturan dari gurunya. Misalnya begini. Gurunya berpendapat bahwa di pesantren ini, misalnya ada seorang ustadz berpendapat untuk Al-Quran setiap hari dipelajari ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ikuti aturan itu. Walaupun kita santri punya pendapat, Ustadz, kalau ba'da subuh saya ngantuk, kalau ba'da maghrib itu waktunya terlalu singkat, misalkan begitu. Tapi seorang guru ketika dia menetapkan waktu, dia berpendapat dengan satu pendapat, biasanya berdasarkan pengalaman dia belajar dan pengalaman dia mengajar. Makanya saya sampaikan ini para jamaah, dan di sini banyak bapak-bapak, dan saya yakin ibu-ibu juga sebagiannya punya putra-putri yang sekarang sedang mondok. Hendaknya aturan di pondok itu kita sampaikan kepada anak-anak, apapun aturan di pondok itu untuk kebaikan kamu. Tidak mungkin guru kamu, ustadz kamu, ustadzah kamu, kiai kamu itu mencelakakan dirimu. Maka taati aturan itu. Jangan seperti ini, mohon maaf. Ada sebagian wali santri itu kadang-kadang SMS, WA kepada pimpinan pesantren. Dia mengkritisi waktu belajar yang ada di pesantren. Yang paham tentang pendidikan itu wali santri atau ustadznya? Ya ustadznya.
Kok dikritisi, Ustadz ini terlalu sedikit, Ustadz ini terlalu banyak jam pelajarannya. Itu sudah ditimbang-timbang, Pak. Jadi pesantren itu ketika menetapkan jam-jam belajar itu bukan keputusan pribadi seorang ustadz, itu keputusan bersama dari dewan guru, dewan pengajar yang ada di situ. Sudah dimusyawarahkan. Jadi kalau kita seorang wali santri ingin merubah tidak bisa. Itu sudah dimusyawarahkan. Bahkan itu sudah menjadi kebiasaan di pesantren itu terkadang. Mohon maaf ya, ada sebagian pesantren itu jam belajarnya sampai jam 9 malam, Pak. Bagi sebagian santri tidak kuat, tapi bagi santri yang rajin, dia merasa jam 9 ini pas. Kalau dia belajarnya hanya sampai sore, kurang. Ada santri demikian. Maka sering saya sampaikan kepada para bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, apabila kita hendak memondokkan anak kita, yang dicari itu bukan pondok yang paling favorit atau paling unggul, bukan. Tapi mana yang pas untuk anak kita. Jadi mana yang pas untuk anak kita. Terkadang anak kita tidak mampu loh para jamaah. Saya beri contoh. Ada seorang santri, itu belajar di sebuah pesantren yang super disiplin, semi militer. Ada itu pesantren-pesantren demikian. Dan ini pesantren sunnah, bukan pesantren non sunnah. Dia para jamaah di pesantren ini gagal, rosep itu gagal, tidak lulus ujiannya. Maka oleh orang tuanya dipindah ke pesantren yang sunnah tapi tidak semi militer, yang agak longgar peraturannya. Ternyata ranking 1 di situ. Berarti anak ini dia tidak bisa dikerasi, tidak bisa didisiplinkan seperti militer. Dia butuh apa? Nah, agak kelonggaran. Ternyata dengan longgar dia bisa belajar dengan baik, menghafal dengan baik, tidak terpaksa menghafalnya. Jadi seperti itu para jemaah. Jadi sebenarnya lembaga pendidikan Islam jika betul-betul di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, di atas manhaj salafis soleh, insya Allah aturannya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja terkadang anak kita yang tidak sanggup belajar di situ. Maka carikan di mana pesantren yang cocok bagi anak-anak kita, tanpa kita merendahkan pesantren di mana yang di situ tidak cocok. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Tentang poin yang kedua ini, seorang murid dia tidak keluar dari pendapat gurunya dan aturan yang ditetapkan oleh gurunya. Bahkan yakunu ma'ahu, hendaknya dia bersama gurunya kal maridhi, seperti seorang yang sakit ma'at tabibil mahiri, bersama dengan dokter yang ahli. Jadi seorang penuntut ilmu ketika bersama gurunya itu bersikaplah seperti seorang yang sakit di hadapan dokter yang spesialis, yang ahli. Al-mahir itu yang pandai, yang ahli. Fayushawiruhu, maka hendaknya seorang penuntut ilmu, santri, pelajar itu bermusyawarah dengan gurunya. Fima yaqsiduhu, pada perkara yang dia inginkan. Jadi santri itu apabila menginginkan sesuatu dan dia berada di lembaga pendidikan yang diasuh oleh gurunya, hendaknya dia bermusyawarah dengan gurunya. Contoh ya, contoh para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di beberapa pesantren, santri itu dianjurkan untuk menghafalkan kitab-kitab kecil, yaitu kitab-kitab matan. Matan itu kitab-kitab kecil, ada kumpulannya itu. Kemudian di situ tuh tidak diwajibkan harus menghafal kitab apa. Yang jelas santri dianjurkan untuk menghafal. Maka hendaknya ketika dia menginginkan menghafal itu, berkonsultasi, dia berdiskusi, bermusyawarah dengan gurunya. Kitab apa yang didahulukan untuk dihafal, seperti itu, supaya dia nanti mendapatkan hasil. Jadi di dalam menghafalkan ilmu juga perlu bimbingan dari guru. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yataharra ridahu, dan dia lebih memilih mencari ridhonya guru. Fima ya'tamiduhu, pada hal-hal perkara-perkara yang dia berpegang dengan perkara tersebut. Jadi mencari ridho gurunya. Wa yubalighu fi hurmatihi, dan dia bersungguh-sungguh di dalam menghormati, memuliakan gurunya.
Jadi bersungguh-sungguh dalam menghormati dan memuliakan gurunya. Masya Allah para jamaah, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di zaman saya masih mondok dahulu itu luar biasa. Tapi sekarang juga masih banyak yang menghormati gurunya seperti itu. Zaman kami dahulu, kalau guru kami, karena alhamdulillah saya lama di pesantren itu, apabila ada guru kita, kiai kita, ustadz kita, itu datang itu, sandalnya itu ditatakan, dirapikan. Kemudian kalau membawa kitab, kira-kira kitabnya itu berat, dibawakan sampai ke mejanya. Itu dahulu kami begitu. Sampai sekarang alhamdulillah di Saudi masih demikian itu dilakukan. Jadi anak-anak muda Saudi itu biasa itu menatakan sandalnya. Nanti syekhnya mau keluar itu sandalnya sudah dirapikan lagi. Jadi ditata oleh muridnya. Kemudian kitabnya dibawakan. Dan banyak ya para penuntut ilmu di Saudi Arabia ini saya amati ya. Apabila syekhnya keluar itu diiringi sampai ke depan itu. Jadi ikut turun dia, beberapa orang itu ikut turun karena sambil bertanya, sambil ngobrol dengan syekhnya sampai ke depan, sampai syekhnya buka pintu mobil sampai masuk. Subhanallah itu. Demikian adabnya penuntut ilmu. Maka kalau di sini mungkin jamaah belum bisa mengamalkan itu, setidaknya panitia ya. Panitia itu jangan ustadznya dibiarkan keluar sendiri, bener itu. Tidak enak Pak. Ora enak belas itu. Jadi seperti kita ini apa ya, bludas-bludus dewe lah ya. Tidak enak itu. Tapi kalau kita diantarkan, ya, kemudian kita disambut, itu nikmat. Kan kita kalau masuk rumahnya orang, kalau tidak dipersilahkan, kemudian diantarkan, terasa bagaimana begitu ya. Ustadz masuk sendiri aja Ustadz, gak enak rasanya itu. Ya, tidak enak. Benar Pak Jemaah. Itu di Saudi Arabia. Ini saya bukan mengkritik panitia, tapi di Saudi begitu. Hal yang luar biasa. Antum tahu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu ya, kalau keluar dari mobilnya sudah disambut oleh mahasiswa Madinah waktu itu. Sambil mereka mengiringi Syekh berjabat tangan, itu diiringi sampai ke kelas beliau mengajar. Jika waktunya masih ada, biasanya beliau duduk di luar. Itu ditemani oleh para penuntut ilmu. Nanti masuk mengajar. Setelah mengajar, diiringi lagi sampai ke mobilnya. Dan sebagian penuntut ilmu itu diajak numpang mobilnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan kita biasa begitu di Saudi Arabia, kita biasa begitu memperlakukan guru kita dengan adab yang indah sekali para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon maaf ya, guru itu bukan hanya sebagai penyampai agama, orang yang menyampaikan agama, mengajarkan agama, mentransfer ilmu, tapi guru juga ada kedekatan secara personal, secara psikologi dengan muridnya. Makanya saya suka Pak kalau datang itu berjabat tangan dengan jamaah yang ada. Saya pulang yang masih tersisa saya jabat tangan. Ini supaya ada kedekatan secara personal. Jadi guru bukan hanya datang ngaji setelah itu pulang, seperti tidak kenal dengan jamaahnya. Tapi hendaknya guru itu punya kedekatan secara personal dengan jamaahnya. Dan ini nikmat sekali. Panjenengan punya guru yang demikian nikmat, kemudian gurunya punya penuntut ilmu, murid-murid, jamaahnya yang sedemikian juga terasa nikmat. Saling menghargai, saling beradab, beretika. Kemudian beliau mengatakan, selain bersungguh-sungguh dalam menghormati, memuliakan gurunya, wa yataqarrabu ilallahi ta'ala, hendaknya penuntut ilmu mendekatkan dirinya kepada Allah yang maha tinggi, bi khidmatihi, dengan melayani gurunya. Saya tadi syukuran salah satu jamaah kita membuatkan teh nih. Ini khidmah namanya. Khidmah itu bahasa Inggrisnya service ya, pelayanan pada gurunya. Saya minum dulu ya, sebab kalau dingin gak enak ini, masya Allah. Khidmah kepada gurunya, masya Allah. Saya punya santri pada jamaah di pesantren Al-Imam At-Tirmidzi. Itu setiap saya mengajar mesti teh panas ada di bangku saya, masya Allah. Padahal dia rela ketinggalan beberapa menit pelajaran untuk menyiapkan minuman buat gurunya. Ini adalah adab yang indah. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa ya'lamu, dan penuntut ilmu hendaknya tahu, anna dhullahu lisyaikhihi, sesungguhnya sikap merendahkan diri atau menghinakan dirinya lisyaikhihi kepada gurunya, itu adalah izzun, satu kemuliaan.
Ini merendahkan diri ini bukan merendahkan diri yang dilarang, tidak. Jadi seorang itu rendah hati kepada gurunya, tidak sombong kepada gurunya, melayani gurunya, ini adalah satu kemuliaan. Adalah satu kemuliaan. Bahkan ya, di Saudi Arabia itu suatu hari saya kemarin membaca, saya lupa Facebooknya siapa, apakah Facebooknya Ustadz Arif Abu Al-Hasan, salah satu pengisi radio tetap Al-Iman TV, Al-Iman TV, salah satu pengajar di Stay Ali Surabaya, itu beliau bercerita di Facebooknya, ketika Ustadz kita, Ustadzuna Al-Ustadz Mubarak bin Mahfud Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala menunaikan umroh, kemudian berkunjung ke kota Madinah, beliau menyempatkan diri hadir di majelisnya Asy-Syaikh Al-Ustadz Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Jadi Ustadz Mubarak ini duduk di majelisnya siapa? Syekh Abdul Razak. Yang biasa datang ke Indonesia tuh, yang ganteng gitu, putranya Syekh Abdul Muhsin. Dan Syekh Abdul Razak ini dosen pasca sarjana di kuliah akidah. Jadi beliau ini spesialisnya adalah ilmu-ilmu tentang akidah. Dan kemungkinan besar lebih sepuh Ustadz Mubarak. Jadi usianya lebih sepuh sedikit Ustadz Mubarak Bamu Alim. Apa yang terjadi pada jamaah yang rahmati Allah Ta'ala? Ketika itu Ustadz Mubarak mengatakan kepada Syekh Abdul Razak, ya Syekh, saya bawakan sandalnya. Maka Syekh tidak, saya yang membawakan sandal engkau. Masya Allah, ini adabnya ulama. Jadi Syekh Abdul Razak pengen membawakan sandalnya Ustadz Mubarak. Ustadz Mubarak pengen membawakan sandalnya siapa? Syekh Abdul Razak. Masya Allah, adab yang indah sekali. Dahulu ini kisah ketika saya masih di pesantren, karena terkenal kisah ini para jemaah. Yaitu kisahnya Syekhuna Kiai Haji Muhammad Khalil dari Bangkalan. Jadi seorang kiai yang terkenal kesohor di Bangkalan. Dulu belajarnya di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Syekhuna Khalil dari Bangkalan ini adalah gurunya Kiai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dari Tebuireng Jombang. Jadi Kiai Hashim ini muridnya Kiai Khalil. Tapi karena Kiai Hashim ini belajar di Makkah Al-Mukarramah 7 tahun, setelah pulang Syekhuna Khalil ini, Syekh Khalil ini, yaitu Kiai Khalil dari Bangkalan ini, merasa ilmunya muridnya sudah tinggi, terutama dalam ilmu hadis. Maka setiap bulan Ramadan, ini cerita ini, supaya kita punya mengambil adab dari guru-guru kita dahulu. Maka setiap bulan Ramadan, Kiai Hashim Asy'ari itu membuka majelis Sahih Bukhari, khataman, 1 bulan penuh. Setiap bulan Ramadan, dulu di Tebuireng. Karena salah satu kakek saya mengajar di Tebuireng dulunya. Maka mengajar beliau Sahih Bukhari. Syekh Khalil dari Bangkalan, Kiai Haji Muhammad Khalil dari Bangkalan itu setiap Ramadan meliburkan pengajiannya di pesantrennya di Bangkalan, pergi ke Tebuireng. Belajar dengan muridnya. Khataman Sahih Bukhari dengan muridnya. Merasa kalah ilmunya adalah ilmu hadis dengan muridnya. Walhasil apa? Kejadian yang sangat membuat kita sekarang ini malu dengan guru-guru kita itu, kiai-kiai kita itu, yaitu ketika Kiai Hashim hendak keluar dari masjid, Kiai Khalil mendahului langkah-langkahnya Kiai Hashim untuk menatakan sandalnya Kiai Hashim di kakinya Kiai Hashim. Jadi ulama yang lebih sepuh beradab kepada ulama yang lebih muda. Bukan hanya itu, ternyata Kiai Hashim juga berebut mencari sandalnya Kiai Khalil. Tidak ditatakan di kakinya Kiai Khalil. Masya Allah, adab ini para jemaah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini ya mohon maaf mulai kehilangan adab. Setidaknya kalau panjenengan belum bisa memperlakukan guru seperti itu, perlakukan orang tua seperti itu. Kalau panjenengan pas keluar dengan orang tua, sandalnya ibu tatakan dulu, sandalnya ayah tatakan dulu. Misalnya bapak panjenengan mau keluar, dikeluarkan dulu motornya, dipanasin dulu, bersihkan dulu ya. Diserbeti itu apa bahasa Indonesia diserbeti itu? Dilap dulu, dibersihkan dulu. Ini adab-adab seperti ini, mari kita kerjakan para jemaah. Luar biasa. Kalau kita yang sudah ngaji punya adab seperti ini, orang yang belum ngaji tertarik untuk ngaji.
oh ini orang-orang pengajian ini adabnya seperti ini luar biasa. Tapi kalau kita tidak memiliki adab, na'udzubillah min dzalik. Ya. Thayyib. Maka beliau mengatakan kemudian, wa khudu'ahu, dan hendaknya penuntut ilmu tahu bahwa patuhnya dia lahu kepada gurunya adalah fakhrun, satu kebanggaan, hal yang membanggakan ketika seorang murid patuh kepada gurunya. Wa tawadu'ahu lahu rif'atun, dan rendah hatinya seorang murid kepada gurunya, tawaduknya seorang murid kepada gurunya adalah rif'atun, hal yang akan meninggikan derajatnya. Jadi kalau kita ingin meningkat derajat kita, maka tawaduklah kepada guru kita, maka akan meningkat derajat kita, insyaallah ta'ala, insyaallah ta'ala akan meningkat derajat kita, insyaallah ta'ala. Masya Allah, Ustadz Mubarak yang saya ceritakan tadi itu guru saya, Pak. Saya tahun 2000 itu belajar di Ma'had Ali Al-Irsyad, sekarang menjadi Stay Ali, dulu namanya Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya. Saya angkatan kelima. Saya adik kelasnya Ustadz Muhammad Husnul Yakin rahimahullah ta'ala yang meninggal dunia kena COVID kemarin. Yang Ustadz Muhammad Husnul Yakin sebenarnya adalah calon ketua Stay Ali sebenarnya. Tapi sekarang ketua Stay Ali adalah Ustadz Askar Wardana, hafizahullah ta'ala. Hal yang kemarin saya malu dengan Ustadz Mubarak, saya itu muridnya, dan kemungkinan usia saya dengan beliau terpaut hampir sekitar 15-an tahun kurang lebih. Saya usia 47, ya Ustadz Mubarak kurang lebih di atas saya 15 tahun. Kurang lebih. Antara itulah, mungkin 10-15 tahun. Saya tidak hafal usianya beliau. Yang jelas para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ketemu dengan beliau di sebuah acara besar di Batu Malang. Apa yang dilakukan beliau? Masya Allah, hal yang saya malu sebagai muridnya, saya digandeng oleh beliau tangan saya. Kemudian dia memanggil saya Ustadz Yusron. Ya Allah, malu sekali saya. Bagaimana guru kita memanggil kita Ustadz, malu sekali. Dan yang aneh, subhanallah, setiap ketemu saya, Ustadz panggilnya gitu, ya Allah, seperti beliau memanggil gurunya sendiri. Ini yang membuat kita malu. Ini adabnya seorang yang berilmu. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adab. Hendaknya kita memiliki adab seperti itu, tawaduk. Karena Allah akan mengangkat derajatnya seorang yang tawaduk kepada manusia, yang bersikap rendah hati kepada manusia. Wa yuqalu, dan pernah dikatakan, inna Syafi'iyya, sungguhnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Jadi ulama salaf itu sering mendoakan sesamanya dengan radhiyallahu anhu. Boleh apa tidak? Ya boleh. Semua dari kita butuh ridhonya Allah enggak? Nah, boleh. Hanya saja radhiyallahu anhu ini ghalibnya kebanyakannya untuk para sahabat. Ya. Sahabat dikatakan rahimahullah, boleh enggak? Boleh. Karena semuanya butuh rahmatnya Allah. Semua butuh rahmatnya. Tapi biasanya rahimahullah digunakan untuk selain sahabat. Tapi boleh. Jadi antum kalau baca kitab kok apa keliru ini? Tidak keliru. Jadi Ibnu Jamaah mengatakan sesungguhnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kenapa? Karena antum membaca surat At-Taubah ayat yang ke-100. Tolong saya pinjam mushafnya. Surat At-Taubah. Pinjam mushaf yang kecil aja, jangan yang besar-besar ya. Jangan terlalu besar ya. Tayyib. Nah, ya enggak apa-apa, itu cukup. Ya, ayat 100. Dicatat para jamaah. Ini menunjukkan bahwa bolehnya kita apa? Bolehnya kita mendoakan dengan radhiyallahu anhu. Saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Surat At-Taubah surat nomor 9 urutannya dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama, minal muhajirina wal ansar, dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin, mereka adalah penduduk Mekah yang berhijrah meninggalkan kota kelahiran yang menuju Madinah, wal ansar, dan sahabat-sahabat Ansar penduduk asli kota Madinah, Yathrib. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa?
Ya selain Muhajirin dan Ansor, siapa aja? Sahabat-sahabat selain Muhajirin dan Ansor, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kita yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Ridho kepada yang pertama-tama masuk Islam, yang lebih dahulu masuk Islam, Muhajirin, Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini dalilnya, bolehnya mengatakan radhiyallahu an. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri, dan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir tahtahal anhar, di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ini dalil ya. Jadi dalilnya. Jadi panjenengan kalau ngaji harus tahu dalil. Oh, ternyata ulama-ulama salaf mengatakan kepada sesamanya radhiyallahu anhu itu bukan ngarang, bukan keliru. Harusnya rahimahullah kan menurut kita, tidak. Sama dengan begini. Syekh, misalnya kita menyebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Terus kemudian kita menyebutkan seorang syekh yang masih hidup, Syekh Abdul Muhsin rahimahullah. Ustaz belum rahimahullah itu masih hafizahullah. Ya boleh. Bukankah ketika khutbah khotib sering mengatakan sidang sholat Jumat rahimakumullah ya. Apa sudah mati semuanya sidang sholat Jumatnya? Masih hidup. Semua butuh rahmatnya Allah, yang masih hidup maupun yang meninggal. Tapi yang meninggal lebih butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya jelaskan ya, karena mungkin ada yang kok doanya radhiyallahu anhu apa Ibnu Jamaah keliru. Tidak mungkin ulama salaf keliru gitu. Karena ini adalah pujian kepada ulama. Semua dari kita butuh ridhonya Allah enggak? Butuh ridhonya Allah. Kita beribadah untuk meraih ridhonya Allah, untuk masuk surganya Allah, diberi pahala. Wa yuqalu, kata beliau, dikatakan inna Syafi'iyya, sungguhnya Imam Syafi'i, utiba, Imam Syafi'i pernah dicela oleh sebagian orang, ala tawadu'ihi, atas sikap tawaduknya Imam Syafi'i lil ulama'i, kepada para ulama. Jadi Imam Syafi'i itu kalau tawaduk itu apa? Tahu? Lawannya tawaduk apa? Takabur. Tawaduknya Imam Syafi'i itu bukan hanya kepada ulama sepuh, kepada ulama muda yang lebih muda daripada Imam Syafi'i itu tawaduk. Mau tahu contohnya? Suatu hari Imam Syafi'i mendatangi Imam Ahmad muridnya. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad usianya terpaut 14 tahun, guru dengan murid ini. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad usianya terpaut berapa? 14 tahun. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, Imam Ahmad tahun 164 Hijriah. Terpaut berapa? 14 tahun. Lebih muda siapa? Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad siapa? Muridnya. Belajar dengan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Saat Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad menjadi muridnya Imam Syafi'i. Padahal Imam Ahmad ini dikenal hafalannya hadis itu luar biasa. Imam Syafi'i saja mengakuinya. Hafal 1 juta hadis. Imam Syafi'i kalah. Hafalannya dengan muridnya kalah. 1 juta hadis Rasulullah SAW. Tapi di antara bentuk tawaduknya Imam Syafi'i kepada muridnya, wahai Ahmad, kalau engkau mendapatkan hadis sahih dari Nabi SAW, sampaikan kepadamu, karena engkau lebih tahu tentang hadis daripada diriku. Subhanallah. Guru mengakui apa? Tentang kehebatan, kemuliaan muridnya, tanpa merasa rendah di hadapan muridnya. Subhanallah. Maka di sini Imam Syafi'i pernah dicela oleh sebagian orang disebabkan tawaduknya kepada para ulama. Faqala, maka beliau memberikan jawaban. Kenapa beliau tawaduk? Beliau berkata, uhinu lahum nafsi. Aku menghinakan kepada mereka para ulama nafsi, jiwaku, diriku. Fahum, maka mereka para ulama yukrimunaha, memuliakan jiwaku. Jadi kalau kita menghinakan diri di hadapan ulama, ulama akan memuliakan kita. Subhanallah, akan memuliakan kita. Lihat, ketika Ustadz Mubarak ingin membawakan sandalnya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Razak memuliakan Ustadz Mubarak, dimuliakan. Begitulah ulama para jamaah. Faman lam walan tukraman nafsu, dan jiwa seseorang itu tidak akan dimuliakan, allati la tuhinuha, jiwa yang kamu tidak mau menghinakan jiwa tersebut. Jadi jiwa yang tidak dihinakan oleh pemiliknya itu tidak akan menjadi jiwa yang mulia.
Tidak akan menjadi jiwa yang mulia. Jiwa yang sombong, yang takabur, yang angkuh, yang congkak, itu tidak akan menjadi jiwa yang mulia. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan demikian. Kemudian contoh berikutnya dari kaum salaf. Wa akhadha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengambil, beliau radhiyallahu anhuma mengambil atau memegang di sini ya. Akhadha memegang majalalatihi. Padahal beliau ini memiliki kedudukan yang agung, wa baitihi, dan beliau adalah ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga Rasulullah. Ibnu Abbas itu siapanya Rasulullah? Putra paman Nabi. Jadi putra paman Nabi, sepupu dengan Nabi, putranya Abbas. Abdullah bin Abbas ini putranya Abbas. Abbas ini saudaranya Abdullah, saudaranya bapaknya Nabi. Maka padahal beliau ini memiliki kedudukan yang besar, yang agung, dan termasuk keluarganya Nabi. Wa martabatihi, dan memiliki kedudukan di tengah-tengah kaumnya karena ilmunya. Jadi Ibnu Abbas ini walaupun ketika Nabi meninggal dunia masih muda, usianya belum genap kata para ulama 13 tahun. Jadi saat Nabi wafat usianya belum genap berapa? 13 tahun. Karena lahirnya baru beliau dilahirkan ke alam dunia 3 tahun menjelang hijrahnya Nabi. Jadi Nabi hijrah di usia 53 tahun, Ibnu Abbas masih berusia 3 tahun. Masih balita. Jadi Nabi hijrah kan usia 53. Bisa dipahami, Nabi diutus jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Di Mekah tinggal 13 tahun, berarti 40 tambah 13 berapa? 53 hijrah beliau. Di Madinah tinggal 10 tahun, 63 beliau meninggal dunia. Nah, Ibnu Abbas baru lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi saat Nabi hijrah, Ibnu Abbas masih balita 3 tahun, tapi sepupu dengan Nabi. Kedudukannya sepupu. Ya, sepupu. Karena ayahnya Nabi Abdullah dengan ayahnya Ibnu Abbas, yaitu Abbas, ini adalah saudara kandung, sama-sama putranya Abdul Muttalib. Tapi Ibnu Abbas ini walaupun memiliki kedudukan yang agung, keluarganya Nabi, dan memiliki kedudukan di tengah-tengah kaumnya, apalagi setelah Nabi meninggal, itu Ibnu Abbas menjadi apa? Ulamanya Madinah. Menjadi ulamanya Madinah dan dikenal turjumanul Quran, penafsirnya Al-Quran. Beliau ini lihat sampai memegangi birikabi Zaid bin Thabitin, memegangi rikapnya Zaid bin Thabit. Rikap itu apa? Para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Rikap itu lingkaran dari besi kata para ulama, yang diletakkan di kaki ketika seorang itu menunggangi kuda. Jadi lingkaran besi ini diikat di pelanannya kuda. Nanti untuk meletakkan kakinya, supaya kakinya itu tidak jatuh. Karena kalau naik kuda, kakinya itu ngawang, itu bisa keseimbangannya apa? Terganggu dan jatuh. Tapi kalau ada pancatan itu apa? Pijakannya ya, lingkaran dari besi dia. Itu namanya rikab. Jadi sampai Ibnu Abbas itu memegangi, kalau rikab berarti kan di bawah ya, di bawah. Jadi memegangi apa? Besinya tempat kakinya Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Padahal kita tahu, tentu kedudukannya Zaid tidak setinggi kedudukan siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas keluarganya Nabi, keluarga Nabi Quraisy. Tapi ketika Zaid bin Thabit ini lewat dengan menunggangi kendaraannya, Ibnu Abbas memegangi apa? Tempat pijakan kakinya. Waqala, dan beliau berkata, dengarkan ini perkataannya. Hakada, demikianlah umirna, kami diperintahkan an-naf'ala, untuk kami memperlakukan bi ulama'ina, ulama-ulama kami. Padahal kedudukannya Ibnu Abbas lebih tinggi daripada Zaid bin Thabit. Tapi karena Zaid ini orang yang berilmu, Allah mengangkat derajatnya Zaid dan Allah memberi ilham kepada Ibnu Abbas untuk memperlakukan Zaid dengan perlakuan yang istimewa. Jelas ini para jamaah ya, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang bapak-bapak yang putranya sekolah di Madinah, atau pernah dengar nggak? Ada di antara yang mengisi di sini yang kuliah di Madinah atau di Makkah. Kalau saya dulu kuliah di Makkah. Ada yang kuliah di Madinah, coba tanya. Di sana ya, di Makkah, di Madinah itu, orang-orang umum Saudi ini bukan orang yang berpendidikan lah, orang umum. Itu kalau melihat penuntut ilmu itu mereka menghormati. Kami sering naik taksi, Pak, tidak boleh bayar. Jadi oleh sopir taksinya ditanya, kan kami kalau di sana itu pakai gutroh itu, pakai sorban yang dibeginikan ya, itu pakai gutroh. Sorban yang dibeginikan.
Ini saya kalau di sana, ini foto saya ini, saya tunjukkan ini. Ketika masih di Saudi ini kartu pengenal saya ketika saya masih, nah ini. Nanti bisa di zoom ini, nah ini, lihat ini. Nah ini, pakai gutroh begini. Kalau kita pakai gini, apalagi saya pakai begini, saya taruh di sini, ini pengenalnya. Itu subhanallah ditanya oleh sopir taksi. Kamu penuntut ilmu ya, kamu pelajar ya, kamu mahasiswa. Iya. Kalau terus kemudian dia baca Quran, teruskan bacaan saya. Sopir taksi di sana itu hafal Quran. Kita gak hafal Quran, sana apa dong? Hafal Quran. Teruskan bacaan saya, dia baca Quran, teruskan. Setelah kita menjawab beberapa pertanyaan dia tentang Quran, setelah turun berapa, sudah tidak usah bayar. Penuntut ilmu majanan, gratis penuntut ilmu. Masya Allah, memuliakan penuntut ilmu. Dan itu bukan sekali Pak, sering kali kita naik kendaraan tidak boleh bayar. Bagaimana mereka memuliakan penuntut ilmu. Subhanallah. Ini adalah pelajaran yang diajarkan para salaf dahulu. Di sini Ibnu Abbas yang kedudukannya tinggi. Beliau adalah seorang yang berilmu. Ibnu Abbas ini berilmu. Keluarganya Nabi, punya kedudukan yang tinggi, penafsirnya Al-Quran. Ibnu Abbas ini pernah khatam Al-Quran 2 kali dengan Nabi, sampai selesai. Khatam dengan tafsirnya, bukan khatam membaca. Dengan tafsirnya 2 kali dengan Nabi SAW sampai selesai. Di usia belianya. Tapi ketika ada Zaid bin Thabit, seorang yang berilmu juga dalam Al-Quran, Ibnu Abbas memegangi apa? Ini, tempat pijakan kaki. Dalam satu riwayat yang dipegangi itu adalah tali kendali kudanya. Jadi apa namanya itu? Tali kendali apa? Tali kekangnya. Dalam satu riwayat. Tapi dalam riwayat ini yang dipegangi adalah siapa? Ini, tempat kakinya. Sebab kadang-kadang kalau dipegangi tempat kakinya itu kudanya stabil jalannya itu. Sambil dipegangi, tidak terlalu kencang. Bagaimana seorang yang berilmu memuliakan orang yang berilmu? Pertanyaannya, kita yang belum berilmu ini sudahkah kita memuliakan orang yang berilmu? Ibnu Abbas ini orang yang berilmu memuliakan orang yang berilmu. Makanya ada satu istilah yang kalau tidak salah ya, saya lupa ingat. La ya'rifu qadral ilmi illa sahibuhu. Tidak kenal kedudukan ilmu, kadarnya ilmu kecuali pemilik ilmu itu. Kenapa kita sering meremehkan pengajian? Karena kita tidak tahu kedudukan apa? Ilmu, mulianya ilmu. Tapi pemilik ilmu itu akan memuliakan ilmu. Dan dia juga akan memuliakan ahli ilmu yang dimiliki apa? Yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya para jamaah ya. Kadang-kadang kan panjenengan pernah lihat ada orang itu bawa kitabnya diletakkan sembarangan di bawah. Karena dia tidak tahu kadarnya ilmu, mulianya ilmu. Kalau orang tahu mulianya ilmu, tidak berani dia meletakkan kitab sembarangan. Kemudian kadang-kadang ada sebagian ikhwan habis ngaji, HP-nya diletakkan di atas apa? Kitab. Ini tidak tahu kadarnya ilmu. Kalau tahu tidak berani, HP di bawah kitab, jangan di atas apa? Kitab, apalagi di atas Al-Quran, mushaf tidak boleh lagi. Ini tidak tahu kadar ilmu. Di Saudi Arabia suatu hari saya pernah, bukan pernah, sering Pak. Namanya di Indonesia kita sering, kita habis baca Quran, itu kalau di sini sering terbuka begini kita biarkan kemudian kita tinggal wudhu. Kalau di Saudi, kalau kita batal, tutup dulu katanya. Tutup dulu nanti kamu kalau kesini buka lagi. Itu adabnya ketika kita membaca Al-Quran dan kita batal. Atau misalnya kita sedang baca Quran, kemudian ada telepon, tutup dulu. Terima telepon. Setelah telepon selesai dengan istri atau anak kita baca lagi. Itu adab. Di dalam orang yang ngerti ilmu, dia akan memuliakan apa? Ilmu. Tapi orang yang tidak mengerti ilmu, tidak akan memuliakan ilmu. Jelas ini para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala? Iya, seperti itu. Contoh lagi ya, mohon maaf ini. Ada beberapa ikhwan ya, beli kitab. Ya, beli kitab Pak. Sesudah beli kitab, ya mohon maaf kadang-kadang. Kemudian dia baca. Setelah dia baca, apa ini isinya nggak terlalu, padahal jelas kitab itu kitab para ulama. Nggak terlalu penting ini. Terus kemudian katakan, ini antum ambil aja buat kamu. Jangan begitu. Kalau kita ingin menghadiahkan, jangan seperti meremehkan isinya apa? Kitab. Karena kitab itu juga dalamnya adalah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, kita wajib untuk memuliakannya. Sebagai bentuk pemuliaan kita kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ahmad, ya, sekarang kita dengarkan ucapan Imam Ahmad. Wa qala Ahmad ibnu Hanbalin rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal itu tadi siapa para jamaah? Muridnya Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i yang paling lama dan paling
dalam ilmunya ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad di Irak. Tapi ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, belajar beliau berpindah di Mesir, yang belajar dengan beliau berpindah ganti muridnya. Dan ketika itu yang paling menonjol adalah Al-Imam Al-Muzani kalau di Mesir. Al-Muzani ini murid Imam Syafi'i yang paling menonjol di Mesir. Kalau yang di Baghdad siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad berkata, li Khalafin al-Ahmar, kepada seorang yang namanya Khalaf al-Ahmar. Apa kata Imam Ahmad? La aq'udu, aku tidak akan duduk illa baina yadaika, kecuali aku akan duduk di depanmu. Umirna, aku ini diperintahkan atau kami ini diperintahkan, an natawadhu'a, untuk bersikap tawadhu, liman nata'allamu minhu, kepada siapa yang kami belajar darinya. Jadi Khalaf al-Ahmar ini adalah termasuk salah satu gurunya Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad walaupun ilmunya juga tinggi, beliau ini tidak akan duduk kecuali duduk di depan gurunya. Jadi tidak berani dia duduk membelakangi gurunya. Jadi menghadap kepada gurunya. Ini termasuk adab para jamaah. Mohon maaf ya, termasuk adab, terutama adab dalam mencari ilmu. Jadi kalau misalnya guru menghadap ke sini, jangan kita membelakangi guru. Hendaknya kita berusaha menghadap guru. Bahkan kalau panjenengan membaca hadis-hadis Rasulullah seputar sholat Jumatnya para sahabat. Sahabat itu kalau sholat Jumat, mohon maaf ya, shaf itu kan begini ya, lurus begini di depan. Ini misalnya khotib berkhutbah di sini, shaf kan lurus sini. Tapi mereka para sahabat yang berada di samping kanan atau kiri itu menghadapnya ke arah imam, bukan menghadap ke tembok, menghadap kepada Rasulullah SAW. Itu para sahabat demikian. Kalau mereka jadi menghadap ke arah gurunya. Dan Imam Ahmad melakukan itu kepada gurunya. Kemudian beliau mengatakan, umirna, kami diperintahkan, an natawadhu'a, untuk kami bertawadhu, liman nata'allamu minhu, kepada guru yang kami belajar darinya. Jadi, dan tidak dilihat umur ya, guru itu jangan dilihat umurnya, tapi dilihat ilmunya. Walaupun umurnya lebih muda daripada kita, jika kita belajar darinya, maka itu adalah guru kita. Itu adalah guru kita. Saya beri contoh warjaman. Ya. Anak itu belajar dengan guru-guru yang lebih muda daripada saya. Di antaranya adalah Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain. Ustadz Dzulqarnain dari Makassar itu guru saya. Saya tahun 2002-an belajar di sana. Di pesantrennya beliau, pesantren As-Sunnah. Usianya terpaut 1 tahun lebih. Saya kelahiran 1975, beliau 1976. Jadi lebih tua saya, 1 tahun lebih. Itu biasa kita begitu. Walaupun guru kita lebih muda, dan banyak guru-guru saya yang usianya di bawah saya. Di Saudi Arabia, saya punya syekh-syekh yang usianya di bawah saya. Ya, karena mereka syekh, ilmunya lebih tinggi ya, nah? Sama dengan di sini, panjenengan usianya 70, 40, 60, guru antum ada yang 30-an di sini ya, nah? Muda-muda, ustadz muda-muda. Kalau saya sudah 47, agak lumayan lah usianya. Tapi kan ada guru-guru muda kita, saya lihat di sini rekamannya ada yang muda-muda itu. Ustadz Sahri di bawah saya, Ustadz apa lagi ya? Ustadz Dedi itu masih muda, ya kan? Ustadz apa lagi kan masih muda. Tapi kita harus memuliakan guru kita. Karena mereka dititipi ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memuliakan mereka, sama dengan menghinakan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada mereka. Maka ini adab yang diajarkan oleh para ulama salaf kepada kita. Kita lanjut pada jamaah rahmatullah. Kemudian waqala al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali rahimahullah taala. Nah, ini kita mohon maaf para jamaah, ada sebagian dari guru kita ini sikapnya menurut saya pribadi terlalu berlebihan di dalam mensikapi ulama yang berbuat salah atau tergelincir dalam kesalahan. Termasuk ada sebagian dari guru kita tidak mau membaca kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, tidak demikian. Kalau kita melihat kepada ulama salaf dahulu, sikap ulama salaf itu insaf pertengahan. Saya beri contoh. Al-Imam Al-Ghazali itu nama lengkapnya siapa? Anda tahu? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad. Kunyahnya Abu Hamid. Gelarnya Hujjatul Islam, hujahnya Islam. Gelarnya.
Dan beliau itu kalau sekarang profesor, beliau pengajar di sebuah perguruan tinggi dulu di zaman dahulu. Profesor. Tapi beliau ahli fikih bukan ahli hadis. Dan bukan ahli akidah, beliau ahli fikih. Jadi profesor ahli fikih beliau. Kalau antum ingin tahu kedalaman ilmunya Imam Al-Ghazali, beli fikihnya Ghazali, antum akan heran itu. Beliau menguasai mazhab Syafi'i beliau. Karena beliau memang bermadzhab Syafi'i, menguasai betul. Jadi sampai persoalan yang pelik yang sulit-sulit beliau bisa menguasainya. Ini Imam Al-Ghazali. Namun beliau ketika itu memang lama, beliau tidak mengkaji akidah. Di zaman itu yang namanya ilmu filsafat diagung-agungkan. Maka beliau mempelajari ilmu filsafat untuk membantah filosof ahli filsafat. Menjelaskan kesesatan ilmu filsafat. Itu Imam Al-Ghazali. Sampai beliau agak terpengaruh karena harus membaca buku filsafat untuk membantah mereka. Kemudian di zaman itu juga Imam Al-Ghazali belum banyak duduk dengan ulama-ulama ahlul hadis. Sehingga beliau pernah mengatakan bahwa bekalku dalam ilmu hadis sangat kurang, kata Imam Al-Ghazali. Namun di akhir hayatnya Allah beri hidayah kepada ulama kita ini. Beliau di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari ada di dadanya. Jadi sebelum meninggal beliau mengatakan, saya akan habiskan waktu saya untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak lagi mau mempelajari filsafat dan lainnya untuk bantah-membantah saja. Beliau kembali kepada sunnah Nabi SAW. Karena apa? Ternyata ilmu bantah-bantahan, ilmu kalam, ilmu filsafat itu mewariskan kedengkian dan kekerasan dalam hati. Tapi sunnah mewariskan kelembutan dalam hati. Ini Imam Al-Ghazali, perlu kita ketahui. Dan kitab beliau yang paling monumental, paling terkenal itu apa? Ihya Ulumiddin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karena waktu itu membantah kaum filsafat. Karena umat Islam senang dengan filsafat, maka beliau menghidupkan lagi ilmu-ilmu agama. Namun kitab ini karena ditulis sebelum Imam Ghazali taubat, itu banyak memuat hadis-hadis lemah, dhaif dan maudhu' palsu. Dan itu diteliti oleh ulama yang setelahnya, yaitu seorang ahli hadis namanya Al-Imam Al-Iraqi. Jadi Al-Imam Al-Iraqi ini kalau tidak salah ulama pertama yang meneliti kitab Ihya Ulumuddin. Kalau antum ingin membaca kitab Ihya, cari tahqiq dari Imam Al-Iraqi. Saya punya itu. Dan juga tahqiq dari Imam Al-Albani, saya punya juga. Jadi tulisan Imam Al-Iraqi yang mengomentari kitab Ihya Ulumuddin. Atau Imam Al-Albani yang mengomentari kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga kita tahu kalau di sini dhaif, palsu sudah tahu. Karena di sana masih banyak hadis yang sahih dan hasan. Dan kitab Ihya ini boleh saya katakan adalah kitab tarbiyah Islamiyah yang terbesar dan tertebal. Kalau antum ingin belajar tentang pendidikan Islam, baca kitab Ihya. Tapi dulu waktu saya di pesantren, Pak, itu kalau belum ngajinya 10 tahun tidak boleh belajar Ihya. Dahulu begitu. Karena kitab ini katanya kitab yang paling paling sulit menurut mereka dahulu, zaman dulu. Padahal tidak harus demikian. Kalau kita sudah menguasai bahasa Arab, insya Allah bisa baca kitab ini. Taib, Imam Al-Ghazali, kita dengarkan ya ucapan beliau. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Siapa namanya tadi? Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Abu Hamid. Jadi kunyahnya Abu Hamid Al-Ghazali. Gelarnya biasanya disebut Hujjatul Islam atau Zainuddin. Tahu Zainuddin? Bukan Kiai Zainuddin. Perhiasannya agama ya. Jadi beliau digelari juga Zainuddin. Jadi Zainuddin itu bukan nama sebenarnya, gelar Pak. Samsuddin itu gelar zaman dulu. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim gelarnya siapa? Samsuddin ya. Ibnu Katsir gelarnya siapa? Imaduddin ya. Itu gelar itu. Itu gelar bukan nama ya. Tapi sekarang menjadi nama. Termasuk Samsuddin itu nama ya. Nama Gus. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada beliau kembali kepada sunnah. Saya pengen datangi beliau ya, supaya kembali kepada sunnah Nabi SAW. Sudah ada tampak sunnahnya, yaitu jenggotnya ya. Dan istrinya sudah bercadar, tinggal diajak ke sunnah ya. Iya ta. Toib. Loh sebenarnya ikhwan, para jamaah, kita ini butuh tabib sunnah loh. Iya benar. Tabib yang menekuni tentang ilmu-ilmu kedokteran sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Bukan tabib-tabib yang ya. Taib, kita dengarkan Imam Al-Ghazali. Wa qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, la yunalul ilmu
ilmu itu tidak akan diperoleh didapatkan illa kecuali bitawadhu'i, dengan sikap tawadhu. Ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan seorang yang belajar itu memiliki sikap tawadhu. Wa ilqa'is sam'i, dan mau mendengarkan. Biasanya orang yang tidak dapat ilmu itu sombong, merasa sudah punya ilmu dan tidak mau mendengarkan, menggunakan pendengarannya. Wa qala, kemudian beliau juga berkata, wa mahma asyara alaihi syaikhuhu bitariqin fit ta'limi falyuqallidhu. Wa mahma asyara alaihi syaikhuhu, apapun yang diisyaratkan kepadanya oleh syekhnya, gurunya, bitariqin, dengan satu metode, fit ta'limi, di dalam metode mengajar, falyuqallidhu, maka hendaknya murid mengikuti gurunya sementara waktu. Ikuti gurunya. Ya, misalnya guru mengatakan begini, nak, kamu sekarang sudah boleh mengajar, tapi kamu mengajar Al-Quran saja. Ajarkan surat ini sampai ini, ikuti arahan gurunya. Jadi seperti itu. Yang kami tahu di Saudi Arabia begitu. Jadi syekh-syekh itu akan menunjuk muridnya untuk mengajar. Dan alhamdulillah di Yaman juga begitu, di Syekh Mukbil. Antum bisa tanya ustadz-ustadz lulusan Yaman. Saya banyak tahu karena saya belajar dengan Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain, Ustadz Khadir. Saya juga belajar dengan Ustadz Abdul Hamid, 7 tahun saya belajar dengan Ustadz Abdul Hamid. Sebelum saya ke Saudi, saya 2001 sampai 2007 belajar dengan Ustadz Abdul Hamid. Saya tahu metode di Yaman. Di Yaman itu, ya, kalau muridnya sudah dirasa sudah mampu mengajar, ditunjuk oleh syekh untuk mengajar. Tapi tidak berani mengajarkan kitab yang belum ditunjuk. Karena guru lebih tahu tentang kondisi murid ini, dia mampu di kitab apa. Kalau mampunya di tajwid, ya ditugasi ngajar Quran. Kalau mampunya di bahasa Arab, ditugasi ngajar apa? Bahasa Arab. Karena gurunya yang lebih tahu kemampuan muridnya. Maka Imam Ghazali mengatakan ikuti. Sampai dikatakan fal yuqallidhu, hendaknya dia taklid kepada gurunya. Taklid di sini maksudnya mengikuti. Ikuti arahan gurunya. Wal yada' ra'yahu, dan hendaknya dia meninggalkan pendapat pribadinya. Ikuti dulu arahan gurunya. Tinggalkan pendapat pribadi. Fa khata'u mursyidihi anfa'u lahu min shawabihi fi nafsihi. Maka kesalahan guru yang membimbingnya, anfa'u, lebih bermanfaat lahu bagi murid, min shawabihi, dibandingkan benarnya murid fi nafsihi, pada dirinya. Bagaimana itu? Begini, guru ketika membimbing muridnya itu salah, itu lebih bisa mendatangkan manfaat daripada murid benar pada dirinya sendiri. Kenapa? Begini, saya beri contoh ya. Kadang murid itu merasa, Ustadz, yang baik itu jangan belajar nahwu, sorof dulu saja. Karena baca kitab itu yang paling banyak, ya gimana? Yang paling banyak dibutuhkan ilmu sorof. Cara baca itu, nahwu kan belakang-belakang. Seandainya belakang tidak dibaca, diwakafkan, orang tidak tahu kita salah, tidak ngerti ilmu nahwu. Tapi kalau sorof kan harus dibaca tengah-tengahnya, depannya harus dibaca. Maka ada sebagian murid, dia membantah gurunya. Gurunya salah. Gurunya menetapkan ajarkan nahwu dulu. Dan itu dalam pandangan ilmu sekarang memang tidak tepat. Yang tepat ajarkan sorof dulu, baru nahwu. Tapi gurunya salah. Dia menetapkan mengajarkan nahwu dulu. Banyak apa enggak ini? Banyak. Ternyata apa? Lebih bermanfaat. Kenapa? Karena ternyata para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari kita, mohon maaf, ketika sudah mengajar, itu hanya mengajarkan kitab yang pernah dipelajarinya. Sehingga seandainya ilmu sorofnya lebih belakangan, dia belajar ilmu nahwu lebih dahulu, itu terkadang lebih bermanfaat. Karena apa? Karena kalau orang baca kitab, para jamaah, baca kitab itu, yang dibutuhkan justru ilmu nahwu dibandingkan ilmu sorof. Karena apa? Karena guru sudah membacakan kepada muridnya, sorofnya sudah katut dalam apa? Pengucapan lafaz apa? Gurunya. Tapi untuk urusan dari bacaan akhir kata, harokat akhir kata, itu harus ada ilmu tersendiri, yaitu ilmu apa? Nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Ini contoh, ya, contoh. Dan alhamdulillah, dulu kami 12 tahun di pesantren tradisional, itu mempelajari nahwu lebih banyak daripada sorof. Kami bisa baca kitab. Ya, kami bisa baca kitab. Kenapa?
Karena dengan banyaknya kita belajar dengan guru kitab ini sudah latihan belajar sorof sebenarnya. Tanpa disadari oleh seorang murid. Bapak-bapak belum paham ya, saya lihat kok ada yang bingung, saya jelaskan. Nahwu sorof itu apa gitu. Ini. Mana Abu Aska? Di sini ada pelajaran bahasa Arab enggak ini? Harus ada, Pak. Tapi peminatnya bagaimana? Banyak, mudah-mudahan. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi nahwu itu membahas jabatan kata dan membahas harokat huruf terakhir dari akhir-akhir kata. Sorof membahas lahirnya kata. Kata ini asalnya dari mana? Seperti misalnya kita ya, satu kata namanya nasoro, kata itu nasoro. Kalau sorof itu nasoro, yansuru, nasran, wa mansoran, fahuwa nasirun, wa dhaka mansurun, unsur, la tansur, mansorun, mansorun, misorun. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorat, nasorota, nasorna. Ini ilmu sorof. Ilmu nahwu membahas apa jabatan kata ini dan apa huruf terakhir dari kata ini diharokati dengan harokat apa. Contoh, Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba Muhammadun. Kenapa dibaca Muhammadun? Kalau dalam ilmu nahwu dia kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il harus marfu'. Ilal masjidi. Kenapa dibaca al masjidi? Karena asalnya al masjidu. Begitu ditambahi ila dia menjadi al masjidi karena dia isim majrur. Dan majrurnya di sini pakai kasroh, maka ilal masjidi, tidak boleh dibaca ilal masjidu atau ilal masjida. Nah, ini pelajaran ya. Dan kita harus belajar ini para jemaah rahmatullah taala supaya kita tahu ilmu sorof, ilmu nahwu, kemudian juga belajar tentang percakapan. Ada sebagian guru menganjurkan bagi santri yang belajar bahasa Arab tidak boleh belajar nahwu sorof dulu, tapi belajar percakapan dulu. Tidak usah diajari nahwu sorof dulu, tapi diajari apa? Percakapan dulu. Ikut guru, manuto. Walaupun pendapat guru itu keliru, ikut dulu. Kenapa? Karena guru sudah pengalaman. Dan betul para jamaah, saya di beberapa kota, ya, di beberapa kota mengajarkan ilmu percakapan dulu. Jadi percakapan muhadatsah dalam bahasa Arab. Itu santri tidak takut baca kitab, walaupun dia bacanya masih salah-salah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa lisannya mengucapkan bahasa Arab. Lisannya mengucapkan bahasa Arab. Jelas ini. Thayyib. Kemudian beliau mengatakan, waqad nabbahallahu ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah memperingatkan ala dzalika atas hal itu fi qissati Musa. Dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam wal Khadiri dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Jadi Nabi Musa kan pernah mengikuti dan ingin belajar ilmu dari Nabi Al-Khadir. Dua orang Nabi ini mana yang lebih tinggi kedudukannya? Musa atau Khadir? Musa. Nabi Musa ulul azmi minar rusul. Ulul azmi ada berapa? 5. Nuh, Ibrahim, Musa, kemudian Isa dan Muhammad SAW. Namun ketika bertemu Khadir, ada ilmu yang dimiliki Khadir yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Maka Musa di situ belajar menjadi muridnya Nabi Khadir. Allah berfirman biqaulihi dalam firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 67 al-ayat as-sabi'u wasitun innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu wahai Musa lan tastati'a tidak akan sekali-kali mampu atau bisa ma'iya bersamaku sabro untuk bersabar. Kamu gak akan sabar bersamaku. Karena Nabi Al-Khadir diberi ilmu oleh Allah tidak sebagaimana ilmunya Nabi Musa. Musa hanya melihat dohirnya, tapi Khadir tahu apa yang akan terjadi, diberitahu oleh Allah. Seorang anak dicekik, Khadir tahu kalau anak ini tidak dicekik nanti akan menjadi anak yang durhaka. Kapal dilobangi, dia tahu kalau tidak dilobangi akan datang apa? Raja yang mengambil kapal-kapal milik nelayan, disita oleh mereka. Maka Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Khadir diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Sehingga ilmunya Nabi Khadir dalam masalah ini lebih tinggi daripada ilmunya Nabi Musa. Padahal kedudukannya di sisi Allah yang lebih tinggi adalah Nabi Musa. Hada ma'a'uluwi qadri Musa. Ini bersamaan dengan tingginya kedudukannya Nabi Musa al-Kalimi. Kalimullah fir risalati dalam risalah. Wal ilmi dan dalam ilmu. Hatta syarata alaihi sukut. Hingga Nabi Khadir mensyaratkan kepada Nabi Musa agar diam,
jangan banyak tanya kamu Musa, kalau ikut saya, diam saja. Kalau ikut saya diam, jangan banyak tanya. Jadi ini kita amalkan begini para jamaah. Misalnya panjenengan ya, bapak-bapak mungkin dulu ada yang pernah belajar di pesantren, belajar sorof, belajar nahwu, kemudian belajar lagi di sini dengan beda guru. Ikuti saja arahan guru di sini. Walaupun beda dengan dulu guru saya nggak begitu, jangan. Biarkan guru itu menyampaikan ilmunya sebagaimana yang dia ketahui. Justru itu menambah khazanah keilmuan kita. Kalau kita ngeyel, ilmu kita tidak bertambah, Pak. Tapi kalau kita tidak ngeyel, ilmu kita bertambah. Saya beri contoh lagi. Saya punya beberapa guru Al-Quran itu beda-beda, Pak. Ada yang streng itu apa? Kau uras kenceng. Salah itu disuruh ngulang berkali-kali. Saya pernah belajar Al-Fatihah dengan beliau itu 2 bulan, Pak. 2 bulan tidak boleh pindah dari Al-Fatihah. Ini super keras ini, 2 bulan, Pak. Padahal kita ini ya, siapa yang sudah bisa Al-Fatihah, kita pondokan. Tapi ketika belajar dengan beliau, disuruh mengulangi Al-Fatihahnya. Ada guru saya dari India namanya Syekh Nasim Ahmad Ansori, Syekh dari India. Saya belajar Quran dengan beliau di Saudi. Karena saya masuk di sana madrasah Al-Quran. Selain saya kuliah, saya masuk madrasah Al-Quran. Itu Syekh ini lembut sekali. Saya kalau salah jarang saya ditegur dengan lembut sekali. Caranya beliau itu apa? Kalau mengingatkan itu lembut. Kalau kesalahannya tidak fatal, beliau tidak akan memperbaiki bacaan kita. Kalau dirasa kesalahan ini tidak fatal, tidak diperbaiki. Tapi beliau bagaimana cara memperbaikinya? Nanti ketika kita membaca sebelum kita tasmi'. Jadi kalau di Saudi itu membaca dulu, setelah bacaan kita benar, baru nanti kita mundur, kita hafalkan, baru kita tasmi'kan, kita setorkan. Ketika kita membaca sebelum tasmi', beliau perbaiki di situ pelan-pelan. Tapi ketika tasmi' tidak diperbaiki. Kenapa? Ada yang tahu, Pak? Sebab kalau menghafal banyak diperbaiki, kita takut menghafal nantinya. Ini metode ini. Saya begini ya. Oh, ternyata metodenya kalau kita sering disalahkan, baru ngomong begini salah ini, akhirnya hafalan kita buyar, Pak. Akhirnya besok kita tidak mau setoran lagi. Tapi beliau kerasnya di mana? Ketika kita pertama kali membaca diperbaiki. Nanti ketika tasmi' beliau agak ringankan sedikit. Bukan berarti dibiarkan, tidak. Tapi kesalahan itu diperbaiki sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Tidak langsung frontal diperbaiki. Coba ya, murid-murid itu beda-beda, Pak. Ada yang kalau kita suruh ulangi lagi, dia kelihatan kayak nggak mau. Ada yang ulangi lagi mau, ulangi lagi mau. Maka murid yang kelihatan tidak mau ini diperlakukan jangan sama dengan murid yang mau untuk mengulangi. Ini adalah metode para ulama dahulu dalam mengajarkan, tidak memaksa muridnya. Faqala, maka Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-70, al-ayah as-sab'un, fala tas'alni, kata Khidir, kata Al-Khadir kepada Nabi Musa, jangan kamu tanya kepadaku, jangan kamu tanya aku, an syai'in, tentang sesuatu, hatta uhditha laka minhu dzikra, hingga aku yang menjelaskan kepadamu sebutannya. Jangan kamu tanya sampai aku yang menjelaskan kepadamu. Ini adalah perkataan Al-Khadir yang diabadikan dalam Al-Quran. Pertama, beliau mengatakan Musa tidak akan bisa sabar. Yang kedua, jangan banyak tanya dulu, nanti aku akan jelaskan. Begitu para jemaah, ilmu yang diajarkan oleh Nabi Al-Khadir kepada Nabi Musa. Walaupun Musa kedudukannya lebih tinggi, di dalam risalah beliau adalah ulul azmi minar rusul, dalam ilmu-ilmunya lebih banyak, tapi dalam hal ini ilmu Nabi Khadir lebih luas dibandingkan Nabi Musa. Dan itu memang terjadi sampai sekarang. Ada ustadz itu ahli nahwu, tapi dia tidak ahli Quran. Ada ustadz ahli Quran, tapi tidak bisa baca kitab, ya kan? Ada ustadz pintar baca kitab, hafal Qurannya sedikit, kan begitu kan? Nah itu. Orang itu begitu mesti. Sama dengan para nabi dahulu. Jadi Nabi Khidir diberi ilmu yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini mungkin yang bisa disampaikan para jamaah rahmatullah Ta'ala. Sampun sarapan sedaya apa dereng nih? Salah. Saya tadi sudah sarapan. Kalau sampun sarapan, kalau nasi pecel, sekolah pecel, wonten Masjid Al Mukminun, Jalan Mahakam nomor 29 Malang, alhamdulillah. Pun sarapan, pun disarapi kula. Alhamdulillah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dereng sarapan, nggih. Mangke kundur segera patos sarapan. Garwane tidak sarapan. Untuk saya enten pengajian iki nggih. Ada pengajian sekarang? Oh tidak ada. Kalau tidak ada, pulang ini mampir Pak. Istrinya diajak mampir, jangan bangil-bangil sama istri.
Sing sayang dengan istri itu, anak-anak itu. Sayang anak, sayang istri. Bu, tuku apa? Wis suwe gak tahu makan nang rumah makan Padang ya gitu sekali-kali gitu loh Pak. Jadi pulang dari pengajian ini manfaatkan untuk membahagiakan anak dan istri kita. Jangan ngaji doa aja, jangan. Ya kita belanja-belanja, ya. Istri diajak belanja, diajak makan, insya Allah. Demikian bisa disampaikan, ibu-ibu setuju insya Allah ini. Setuju insya Allah ibu-ibu, setuju. Ditagih sampai di bawah nanti ditagih. Ustadz sudah berfatwa tadi. Insya Allah. Dan diantara adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya adalah menjalankan patuh kepada perintah gurunya. Itu, insya Allah ini ya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.